Halo guys, kembali lagi di channelku. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Shinji. Maaf bila hari Minggu kemarin tidak update karena saya kemarin sedang sedikit sibuk. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita saksikan videonya. Kemarin kita disaksikan kematian kerajaan Raja Laut Timur, sehingga Ajio atau Arekson naik tahta menjadi seorang raja. Dan dia mengumpulkan 3.000 naga untuk menyerang Laut Selatan. Apakah semua suku naga mau membantu? Setelah itu, Raja Laut Selatan mendengar bahkan melihat surat dari Ajio. Namun dia tertawa dan mengejek bahwa Ajio tidak mampu untuk melawannya. Bahkan dia menantang siapa yang lebih banyak mengumpulkan pasukan. Raja Laut Selatan dan Raja Laut Timur masing-masing berbondong-bondong mengumpulkan pasukan untuk berperang. Dan kira-kira siapakah yang lebih banyak dan siapakah yang akan menang dalam pertempuran nanti? Dan karena Arekso telah membunuh para tetua yang berkhianat itu, Raja Naga Utara pun meminta bantuan lebih banyak. Bahkan dia meminta bantuan bayangan gelap untuk mengalahkan pasukan Raja Laut Timur. Pangeran dalam bahaya ya kawan-kawan. Dan Shin pun berpindah ke rombongan Tan San Zhang. Mereka telah sampai di lembah Tengkorak. Dan dari jauh Tan San Zhang disambut oleh pangeran kerajaan Tengkorak. Karena sebelumnya mereka pernah kesini, jadi Tan San Zhang dan pasukannya pun mengenalinya. Dan mereka pun dituntun oleh pangeran tersebut. Mereka pun berkata bahwa jalan ini masih sama dengan yang dahulu. Namun perjalanan mereka lebih seru karena ditemani lagi dengan 2 orang, yaitu Bailang manusia batu yang ada di pundak Xiaoyu. Ternyata dia masih nemplok saja di situ ya. Sementara Sun Wukong merasakan aura yang tidak enak. Namun Tan Zhang menjelaskan bahwa itu hanyalah aura mayat. Setelah melewati jalan tersebut, kita sampai di negara Tengkorak. Dan kabut tadi tiba-tiba menghilang. Dan disambutlah oleh sang putri Tengkorak. Wah, cantik bukan dia? Sang putri pun memanggilnya dari balkon, yang membuat pasukan para Tan Zhang melihat ke atas. Sang putri pun tampak sangat senang. Sang putri pun masih sangat mengenali Chu Patkai dan Wu Jing beserta Tan Zhang. Namun kayaknya sang putri tidak mengenali Sun Wukong karena sekarang bentuknya kecil. Bailang, Xiaoyu dan si iblis harimau pun melongo. Dan kita kembali diingatkan masa lalu di saat Tan San Zhang tidak boleh pergi sama Tuan Putri Tengkorak karena Tuan Putri sangat menyukai Tan San Zhang dan akan menjadikan Tan San Zhang sebagai manusia mayat agar bersama selamanya. Namun Sun Wukong tidak terima dan dia langsung loncat dan menabok Tuan Putri dengan tongkatnya. Namun karena Tan San Zhang sangat baik, Tan San Zhang malah menolong Tuan Putri yang jahat tersebut. Dan balik lagi di masa sekarang, dan terlihat sang putri meyakinkan para pasukan Tan San Zhang kalau dia sudah baik. Namun Sun Wukong dengan muka manyunya dan tangan yang disilangkan sambil berkata, apa mau katakan saja. Berhubung mereka sudah kesini, mereka harus mematuhi apa yang diinginkan Tuan Putri. Karena hukum di sini seperti itu kawan-kawan. Bagi orang yang udah masuk sini, harus memenuhi apapun yang diinginkan Tuan Putri. Mereka pun disambut para penduduk dan nampaknya sangat ramah. Dan tibalah Tuan Putri meminta suatu keinginan kepada Tan San Zhang. Tapi sekarang Tan San Zhang ditemani Sun Wukong agar tidak terjadi apa-apa. Karena Sun Wukong merasa bahwa putri akan berbuat jahat. Maksudnya jaga-jaga ya saudara-saudara.
Dan di sini pun Tuan Putri baru mengenali Sun Wukong. Dan Tuan Putri pun pergi. Nampaknya Tuan Putri sedikit takut karena dulu sudah dikalahkan oleh Sun Wukong. Namun Tan Sen Sang menjelaskan supaya Sun Wukong jangan berlebihan. Namun Sun Wukong menggoda gurunya membahas masa lalu bahwa Tan Sen Sang hampir saja tergoda, yang membuat Tan Sen Sang gugup. Dan Sun Wukong meminta izin gurunya untuk tidur. Dan Sin berpindah ke yang lain. Nampaknya Xiao Yu nampak enak di situ, merasakan nyaman. Wu Jing dan Bailang pun mencari Chu Patkai dan melihat Chu Patkai dan Hiu sedang makan-makan dan sepertinya sangat menikmatinya. Apalagi kalian tahu kan kalau Chu Patkai sangatlah genit terhadap cewek-cewek. Sin berpindah ke Aksue yang sedang jalan-jalan sendirian dan melihat barang-barang yang sudah mahal. Namun dulu dia masih menjadi sesosok kuda putih, dan di saat sendirian penyakitnya pun kambuh, yaitu berbuat jahat dan suka menindas orang lemah. Dan sepertinya dia ingin bermain-main dengan anak kecil dan menendang bolanya begitu sangat. Namun nampaknya malah anak-anak kecil itu sangat senang, sehingga membuat Aksue merasa aneh. Sin berpindah ke Putri Tengkorak. Nampaknya dia sedang sendirian dan tiba-tiba dia duduk bersujud di atas puing-puing tengkorak. Apa yang dia lakukan di sini? Dan ternyata pun dia memanggil ayah bahwa perintahnya udah dilaksanakan. Tiba-tiba kabut-kabut pun muncul dari serpihan-serpihan tengkorak tersebut. Dan tiba-tiba tengkorak bergerak dan berbunyi prak-prak. Tiba-tiba terdengar suara. Tan Sen Sang tidak perlu diperdulikan katanya. Dan muncullah tengkorak raksasa, dan ternyata dia adalah ayah dari Putri Tengkorak tersebut. Namun ayah tengkorak itu tidak percaya bahwa Putri Tengkorak mampu membunuh Tan Sen Sang karena dia sangat menyukai Tan Sen Sang. Mengerikan sekali ya saudara-saudara, ternyata tengkorak pun memiliki ayah. Dan ayahnya kayaknya tidak yakin lagi, dan dia akhirnya mempercayai Pangeran Tengkorak untuk melakukannya. Namun Tuan Putri ingin membantu juga. Namun mereka yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Sun Wukong karena ini adalah wilayahnya. Dan mereka meyakini bahwa mereka tidak akan mati karena mereka mempunyai aura kematian yang pekat. Dan monster raksasa tengkorak ini pun bangkit. Tiba-tiba suasana di negeri tengkorak menjadi hening dan muncullah hawa-hawa pekat dan sepi. Apakah yang kira-kira akan terjadi? Makanya saksikan terus, jangan sampai ketinggalan. Dan kembali ke Zubazi dan Hiu sedang makan, dan tiba-tiba yang dia makan berubah menjadi bau dan seperti bangkai. Dan Hiu pun muntah. Apa-apaan ini, semua menjadi busuk katanya. Zubazi pun merasakan kenapa makanan ini menjadi busuk, dan tiba-tiba ada yang menciumnya. Dan apa yang terjadi? Yang mencium itu menyalurkan aura gelap terhadap dia, aura kematian, dan meniupnya ke dalam tubuh Zubazi. Dan pindah lagi ke Aksue. Aksue menyadari bahwa mereka telah berubah jadi tengkorak dan ingin menggigit. Aksue berkata, mau mencari masalah denganku, akan ku matikan kalian semua. Dan terak mereka pun semua terlempar. Namun tiba-tiba ada yang menggigit Aksue, dan dari gigitan tersebut muncul aura pekat. Kembali bersama Aksue, Bailang dan Wu Jing, mereka melihat keluar dan nampaknya terlihat sangat sepi. Dan tiba-tiba Bailang membuka pintu dan terlihatlah sosok Chu
Kai atau Jubaji telah menjadi iblis tengkorak. Wah, mengerikan sekali ya guys. Oke, dan apakah yang akan terjadi terhadap mereka? Bailang pun kaget dan dicekik. Bailang pun tersungkur. Dan yang lain pun kaget melihat Jubaji telah menjadi monster. Dan Wuching pun bangkit dan menampar pipi Jubaji. Sampai Jubaji tersungkur. Plak. Dan Jubaji pun mengatakan, kenapa kau memukulku? Sepertinya Jubaji telah tercemar aura gelap setengah. Karena dia setengah sadar, dia masih bisa mengatakan agar semuanya pergi dari sini. Namun karena Wuching, Bailang, dan Xiaoyu menyadari Jubaji terkena aura kematian tertular, sehingga mereka pun mengikat Jubaji agar tidak menularkan gigitan. Untungnya pada saat Jubaji menjadi pasukan mayat hidup, kemampuannya memburuk dan mereka bertiga pun pergi untuk mencari yang lain. Namun tiba-tiba di tengah jalan terlihat Yihu nampak sangat panik dan dia menjelaskan bahwa dia sedang menghajar pasukan-pasukan tengkorak. Dan nampaknya Yihu baik-baik saja, tidak tercemar aura kematian. Yihu kewalahan karena terlalu bertambah banyak pasukannya. Dan benar saja terlihat banyak pasukan tengkorak datang dan menyerang mereka. Wuching pun mengingatkan agar hati-hati, agar jangan sampai digigit mereka. Ntar mereka akan menjadi pasukan mayat juga. Dan secara tiba-tiba datang dari atas dan menyerang mereka. Untung Yihu dan Bailang sigap dan menendang dan menampol mereka sampai jatuh. Scene berpindah ke Sun Wukong dan gurunya. Sun Wukong berkata kepada gurunya bahwa putri sangat menyedihkan. Dan dari luar terdengar banyak orang. Dan akhirnya Sun Wukong pun membuka pintu. Dan kira-kira siapakah yang akan datang? Kita lanjut terus. Jangan di skip ya guys. Oke. Dan ternyata yang datang adalah pasukan tengkorak satu kampung. Mereka datang dan akan menangkap Sun Wukong dan gurunya. Mereka meminta agar Sun Wukong dan gurunya menemui kaisar. Tan Zhang pun berkata, apa yang harus saya bantu? Lalu prajurit pun menjawab bahwa mereka menginginkan kitab. Scene berpindah ke Bailang, Xiaoyu, dan Yihu sedang menghajar para pasukan tengkorak. Dan tiba-tiba hentikan. Hayo, siapa yang datang? Pasti kalian tahu kan, dari kakinya yang menggunakan sendal seperti itu. Dan benar saja Tuan Putri datang. Dan dia berkata kepada Yihu, Bailang, dan Xiaoyu untuk menyerah. Dan dia mengeluarkan aura kematian yang sangat berlimpah. Dan tiba-tiba dari tangannya membesar dan mengeluarkan ribuan tengkorak yang berubah menjadi tangan dan mencekik Bailang. Wuching pun sangat kecewa dan berkata, gurunya sudah mempercayai kamu, tetapi kamu malah membuatnya kecewa, katanya. Dan meminta maaf untuk jangan terlalu serius di dunia monster. Wuching pun menghunuskan pedang ke Tuan Putri dan dielak oleh seorang pangeran tengkorak yang kemarin. Dan secara tiba-tiba Wuching dikibas oleh pedang siluman yang membuat dia tersungkur. Sangat dahsyat pedang iblis Hongguan. Wuching pun kaget karena pedang itu sangat cepat. Wuching mencoba mengeluarkan jurusnya, tapi tidak bisa karena sudah tersegel oleh pedang tersebut. Apakah yang harus dilakukan Wuching selanjutnya? Putri Tengkorak dan Pangeran Tengkorak yakin bahwa dia akan mendapatkan kitab itu dengan mudah. Dan tiba-tiba dari belakang Xiaoyu, Yihu telah berubah menjadi mayat hidup. Dan pangeran tersebut tiba-tiba memegang Xiaoyu dan membawanya. Ikut aku untuk bertemu kaisar, katanya. Namun dari belakang pangeran tersebut muncul
Tuan Putri menggunakan tangan 1000 tengkoraknya yang membuat Bailang, Shouching, dan Xiaoyu heran. Kenapa Tuan Putri melakukan itu? Sang putri menjawab, maaf, aku juga terpaksa. Sang putri pun menjelaskan bahwa yang dimaksud Kaisar Tengkorak adalah ayah Tuan Putri, dan tindakan dia pun tetap diawasi oleh ayahnya. Dan setelah itu putri pun menuntun mereka untuk menemui Guru Agung Tan Sanzang. Selagi ayahnya belum datang, Pangeran Tengkorak pun berkata kepada Tuan Putri bahwa kalau dia melepaskan aura kematian dia tidak akan hidup. Dan pangeran pun berkata, mengapa kau melakukan ini? Apakah karena cinta, katanya. Tuan Putri pun menjawab, kalau cinta itu berlebihan, katanya. Aku hanya ingin melakukan sesuatu agar diriku terasa hidup, tidak hanya menjadi tengkorak yang tidak berarti. Tuan Putri pun mengingatkan bahwa dia dan pangeran hanyalah menjadi boneka. Setelah ayahnya berhasil mendapatkan, mereka akan mati semua. Oh, ternyata itu alasan Tuan Putri. Sangat membangongkan, bukan? Namun tiba-tiba dari bawah muncullah sesosok tengkorak besar dan membuat Bailang dan Subasi kaget. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Makanya saksikan terus untuk tahu kelanjutan cerita ini. Apabila kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe, dan pukul loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi selanjutnya. Terima kasih banyak.